Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di Rabu siang hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Dan semoga Allah ikhlaskan niat kita dan juga menjadikan apa yang akan kita belajar iman bermanfaat dan dimudahkan juga kita untuk mengamalkan serta menjadi tambahan amal kita untuk hari kiamat nanti. Allahumma amin. Dan selalu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pembukaan, semoga saja Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan semuanya dengan pahala yang sempurna. Serta juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, bahkan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keamanan, ketentraman, persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negara kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Juga masyarakat termakmurkan, serta masyarakat juga gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program yang tidak melanggar atau melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di negara-negara yang lain. Dan semoga saja saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Palestina atau Gaza secara khusus, dan sisanya di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikhlaskan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bab baru, bab 153, bab bolehnya menangisi mayit tanpa meratapinya, dengan menyebut-nyebut kebaikannya atau meraung keras. Jadi perlu kita garis bawahi agar kitanya bisa memahami hukum agama berhubungan dengan masalah ini. Bermula teman-teman sekalian dari permasalahan yang kita bisa fahami di sini adalah bolehnya dalam Islam menangis, menangis atau menangisi mayit, terutama pada saat kita sedang sedih misalnya. Pada saat kita sedang sedih, kalau kita sedang sedih, tidak ada masalah, boleh saja menangis. Tujuan menangis di sini teman-teman sekalian adalah untuk meluapkan rasa sedih yang ada, tetapi Islam tidak membolehkan penganutnya untuk berlebihan dalam masalah ini. Nah, di sini yang dimaksud berlebihan adalah meratapi, seperti misalnya memukul wajah, menjambak rambut, merobek baju. Nah, itu semua tidak dibolehkan dalam Islam. Dan ini cara yang paling sederhana untuk bisa memahami dan juga mempraktikkan poin yang baru saja kami sampaikan, yaitu dengan memahami dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian salaf dinukil perkataan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima atau sangat senang, sangat suka bila ia menentukan sebuah hukum, maka itu diterima. Jadi apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk, kita bisa tetap bersangka baik kepada Allah. Kalau itu baik, kita syukuri. Kalau itu adalah sesuatu yang buruk, ujian, maka kita introspeksi diri, kemudian kita minta kepada Allah solusinya. Dan kalau penyebabnya adalah dosa kita, semoga Allah maafkan. Lalu kemudian Allah berikan kepada kita jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, ini gambaran tentang Islam, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita menghadapi kesedihan. Dan juga tentu saja kalau ada orang yang meninggal, di sini ada dalam bab juga, kita dianjurkan menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi tidak lagi menyebut-nyebut keburukannya, tetapi kebaikan saja. Misalnya ibadah dia, sholatnya, puasanya, bakti dengan orang tua, ramah tamahnya misalnya, atau apa saja yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang positif. Dan kalau orang sudah meninggal, maka tentu saja si mayit ini atau orang yang pernah melakukan kebaikan tersebut akan jauh dari riya, karena dia sudah meninggal. Oleh karena itu mayit boleh dipuji-puji, boleh disebut-sebut, bahkan ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
Kita justru dilarang untuk menyebut-nyebut keburukannya. Kalau dia orang buruk, ya sudah. Dengan matinya dia berarti keburukannya sudah ya selesai. Dan manusia yang lain telah terselamatkan dari keburukan dia. Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab nomor 153 ini. Bab bolehnya menangisi mayit tanpa meratapinya dengan menyebut-nyebut kebaikannya atau meraung keras. Adapun meratapi mayit, kata beliau, dengan meraung keras, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram, teriak-teriak, ya, histeri, ini tidak dibolehkan. Hukumnya bukan hanya dilarang, tapi memang, kata Imam Nawawi rahimahullah, hukumnya haram. Dan akan dibahas dalam satu bab, kata beliau. Ada footnote nomor 622, yang dimaksud adalah bab nomor 302. Kita sekarang berada di bab nomor 153. Pada, tanda kutip, kitab perkara-perkara yang dilarang. Kata beliau, insyaallah ta'ala. Maksudnya akan lebih panjang lebar. Adapun menangis, maka banyak terdapat hadis yang melarangnya, dan bahwa mayit akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Dan ini difahami jika hal itu berdasarkan wasiat dari mayit untuk menangisinya. Dan larangan berlaku untuk tangisan yang disertai dengan ratapan dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit atau raungan keras. Ya. Dan dalil atas dibolehkannya menangis tanpa meratap dan meraung adalah hadis-hadis yang banyak di antaranya. Jadi ada hadis-hadis yang melarang tentang tangisan, tapi itu beliau batasi mengatakan kalau ya yang nangis itu bukan karena mereka sedih yang ditinggal, tapi karena wasiatnya si mayit. Kalau saya meninggal nanti tangisi saya, nah itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga tidak boleh diikuti dengan ratapan, teriak-teriak, gitu kan. Kemudian misalnya dia mengatakan, kenapa dia meninggal, dia masih muda, kenapa bukan si fulan misalnya ya. Seakan-akan ada kebaikannya orang ini kalau dia masih hidup. Padahal itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beda dengan kalau menyebut-nyebut kebaikan amal soleh dia, itu beda tadi yang sudah kita sebutkan ya. Begitu juga tidak boleh dengan meraung keras, teriak-teriak, histeri tadi saya katakan. Nah, kalau seandainya tidak ada semua itu, maka dibolehkan menangis tapi dengan syarat tadi tanpa meratap, tanpa juga meraung dengan keras. Sebagaimana hadis cukup banyak di antaranya hadis nomor 930. Ini urutan dari awal kita belajar dan ini hadis pertama di bab nomor 153 ini. Berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a al-qaum buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. Bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada saat menjenguk Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah SAW menangis. Ketika mereka menyaksikan Rasulullah SAW menangis, maka mereka pun para sahabat ikut menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena air mata maupun kesedihan hati. Akan tetapi, dia akan menyiksa atau mengasihi karena ini. Sambil beliau menunjuk kepada lisan beliau. Sambil menunjuk kepada lisan beliau. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan ya perawi hadis kita yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Karena beliau yang menceritakan kepada kita tentang hadis ini dan kronologisnya. Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang muslim selalu peduli dengan menjenguk orang yang sakit. Ya, menjenguk orang sakit penting sekali, bagian daripada ibadah. Cukup banyak keutamaan-keutamaan hadis yang disebutkan, tapi yang sangat mulia adalah hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seseorang muslim menjenguk saudara yang muslim yang lain di pagi hari sesaat saja, di pagi hari, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia kebaikan sampai sore hari. Jadi Anda cuma jenguk orang sakit 5 menit, 10 menit saja, doa malaikat 70.000. Satu malaikat saja sudah cukup. Ini 70.000 malaikat datang mendoakan kebaikan buat Anda, agar dosa-dosa diampuni, agar diterima amal soleh, diberikan rezeki, diselamatkan dunia akhirat, dan seterusnya. Itu 70.000 sampai sore hari. Dari pagi, mereka mendoakan sampai sore hari. Kalau seorang muslim menjenguk saudaranya di sore hari, walaupun hanya sesaat nih,
Maka Allah datangkan itu 10.000 malaikat yang mendoakan dia dari sore hari sampai pagi hari. Ini luar biasa. Keutamaan yang harusnya tidak luput dari setiap muslim. Di saat ada orang sakit bisa niat menjenguk. Dan ini keutamaan biasa bagi para teman-teman medis ya, dokter, perawat, suster ya. Mungkin petugas direktur rumah sakit misalnya. Dia bisa gunakan momentum selain apa namanya membantu memang sebagai fasilitas rumah sakit untuk pasien pengobatannya misalnya ya atau kontrolnya atau yang semisalnya juga dia bisa gunakan untuk menjenguk orang sakit ya. Dan lebih baik lagi kalau Anda menjalankan sunnah Nabi SAW dengan menghiburnya, memberikan dia atau Anda mendoakannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menjenguk sahabat yang sakit lalu mengatakan, "Abasa, tahurun insyaAllah." Semoga tidak masalah buat kamu penyakit ini dan juga semoga jadi bersih. Riwayat yang sahih lain, Nabi seseorang yang menjenguk orang lain yang sedang sakit selama ajal orang yang dijenguk belum tiba, kemudian dia membaca 7 kali, As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkan kembali. Maka pasti Allah akan sembuhkan orang tersebut. Jadi kalau anak Anda sakit, pasangan Anda sakit, Anda tinggal bacakan ini saja. Selama aja belum pasti sembuh. Jaminan dari Nabi SAW. Begitu mudahnya. Mengulang 7 kali ini. Kurang dari 10 menit. Allahul Rabbul Arsyil Azim yashfiyaka. Allahul Azim yashfiyaka. Allahul Rabbul Arsyil Azim yashfiyaka. Sallallahu alaihi 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 Rabbul Arsyil Azim yashfiyaka. Setengah menit saja. Anda sudah bisa membantu orang tersebut untuk sembuh dari penyakitnya selama ajalnya belum datang. Kalau ajal datang itu tidak mungkin tertunda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal mereka sudah datang maka tidak akan diterlambatkan dan tidak akan dimajukan sesaat. Nah, ini poin penting yang harus kita ketahui. Itu ada cukup banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini tempatnya. Tetapi insya Allah sudah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya dan juga di beberapa materi ceramah kami mungkin di tema berbeda tentang doa-doa yang dibaca untuk orang yang sedang sakit. Ini pelajaran bisa diambil kedua yaitu pentingnya seorang muslim menjenguk orang muslim yang lain. Yang ketiga, bolehnya mengajak orang lain untuk ikut menjenguk di saat memang bukan kesempatan dia juga kesempatan di sini Nabi SAW mengajak 3 orang sahabat Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi di sini mengajak orang punya cara ya orang-orang yang punya waktu dan mereka adab dan jadi bukan justru menakut-nakuti si orang yang sedang sakit maksud saya. Mohon maaf, jadi kita mengatakan misalnya semoga sembuh, apa-apa ya, kabar ya, berikan hadiah itu sangat baik. Dan juga tidak berlama-lama di tempat lokasi orang yang sedang sakit, karena mungkin dia harus diperiksa oleh dokter, dia harus berobat mungkin, ada terapi mungkin ya, semua ini untuk butuh waktu yang tidak mungkin terjadi kalau kita sedang ada di lokasi misalnya. Jadi tidak perlu berlama-lama ya. Nah, ini poin juga perlu untuk digarisbawahi. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran keempat, bolehnya seseorang manusia dia menangis. Tapi tangisan ini bukan meratapi sebagaimana kita jelaskan tadi. Dia hanya sekedar sedih saja. Nabi SAW saking cintanya kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat mulia sekali dan orangnya sangat dermawan, suka membagi-bagikan hartanya, ya. Radhiyallahu anhu, dan ini sudah pernah kita jelaskan biografi beliau di Tablik Akbar serial Sahabat ya, setiap Sabtu kedua di Blok M. Setiap bulannya kita membedah ya. Dan sudah puluhan alhamdulillah sahabat-sahabat yang kita bedah nama-nama mereka, dan insya Allah nanti pekan kedua juga di bulan Mei ini nanti akan ada bahasan lanjutan juga Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bedah juga biografi mereka atau beliau. Nah ini juga pernah kita jelaskan sedang dijenguk oleh Nabi SAW. Jadi beliau punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan Nabi SAW sangat mencintainya sehingga Nabi pada saat jenguk dia sakit Nabi sedih.
Nabi nangis. Tetapi tangisan Nabi ini hanya meneteskan air mata. Ini juga dikuatkan dengan sikap pada saat melihat jenazah anak beliau yang laki-laki Ibrahim. Bagaimana Nabi SAW pada saat melihat jenazah anaknya Ibrahim, beliau sedih. Mengatakan, sesungguhnya saya atau kami sedih dengan berpisah dengan rumah Ibrahim, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh kami, diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi ini luar biasa bagaimana tidak bisa ya, lengkap pemahaman atau tata cara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman sekalian, kita juga ya melihat pelajaran selanjutnya yang bisa diambil, yaitu Nabi SAW membedakan kepada kita atau mengajarkan kepada kita apa kira-kira permasalahannya. Permasalahannya ya, yaitu kalau lisan sudah terlibat. Jadi tangisan itu diikuti dengan ya, lisan yang berbicara. Meraung misalnya, dan seterusnya. Nah ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalau dia ikutin dengan meraung, ya, maka secara otomatis itu akan mengganggu. Ya. Dan mulailah masuk kepada ratapan. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah tidak menyiksa air mata. Air mata saja menetes tidak masalah. Tapi Allah menyiksa, ya, ataupun kesedihan hati nggak disiksa. Sini kata Nabi SAW, tapi Allah menyiksa dengan ya menunjuk ke lisan. Kalau ini yang terlibat, maka bisa siksaan kepada si mayit. Itu hadis pertama dalam bab kita nomor 930. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita masuk hadis kedua dalam bab ini, nomor 931 dari awal belajar, berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama sahabat, Zaid juga sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Bahwa cucu laki-laki Rasulullah SAW dari anak perempuan beliau diangkat kepadanya dalam keadaan sakarat. Maka berlinanglah air mata Nabi SAW. Maka saat bertanya kepadanya, apa ini wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ini adalah kasih sayang yang dijadikan Allah Ta'ala di dalam hati hamba-hambanya, dan sungguhnya Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik teman-teman, dari hadis ini kita ambil juga pelajaran yang sangat luar biasa dari didikan Nabi SAW kepada kita semua. Yang pertama kita langsung saja ambil pelajaran dulu tentang keutamaan dan kedudukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama sahabat, Zaid bin Harithah ayahnya adalah sahabat. Dan ini keduanya terkenal dengan kekasih Nabi SAW. Karena Nabi sangat mencintai Sa'ad dan juga mencintai Zaid dan juga mencintai Usama. Ayah dan anak ini dua-duanya dicintai. Kalau Zaid bin Harithah anak angkat Nabi SAW, sementara Usama anaknya ya Zaid. Ini keutamaan mereka karena Usama lah yang telah menyampaikan kepada kita kronologis riwayat ini atau menyampaikan riwayat ini. Yang kedua, tentang ya, bolehnya orang meneteskan air mata bila merasa sedih. Nah, di sini Nabi SAW dihadapkan kepada beliau, cucu beliau yang sedang sakarat akan menghadapi kematian. Dan karena beliau melihat masih kecil, kesian gitu ya, maka beliau meneteskan air mata. Beliau meneteskan air mata. Berarti menandakan boleh gitu kan, untuk meneteskan air mata dan merasa sedih. Tapi ingat kaidahnya tadi hadis sebelumnya nomor 930, yang penting lisannya tidak ikut-ikutan. Kalau sudah lisan ikut-ikutan, meraung dengan keras, mengucapkan kata-kata yang buruk, ya, dan bisa menjadi doa. Seperti tadi saya bilang, dia bilang misalnya, kenapa dia meninggal? Kenapa bukan tetangga fulan? Kenapa bukan si fulan? Kenapa begini dan begitu? Jadi dia seakan-akan memprotes keputusan Allah SWT. Nah ini baru bermasalah. Selama tidak dilibatkan, maka tidak ada masalah. Kalau hanya sekedar meneteskan air mata. Pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Yang kedua.
Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, karena ini sikap Nabi SAW yang beliau sedih dan menangis. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya bertanya dari sikap dan perbuatan seorang alim yang mungkin itu memang punya dasar hukum. Karena umumnya seorang alim, ulama, ya, alim mesti satu orang, ulama banyak ya. Seorang alim dari kalangan para ulama, umumnya mereka kalau melakukan satu perbuatan pasti berdasarkan panduan atau dalil. Asal memang ulama yang benar ya. Karena di masa kita sekarang banyak ulama-ulamaan gitu ya. Karena mereka hanya sekedar bermodalkan bisa membaca satu ayat, dua ayat, sebuah hadis lalu tiba-tiba menjadi seorang yang tersohor lalu kemudian dijadikan rujukan. Dan ini berbahaya sekali, bisa sesat dan menyesatkan. Semoga Allah berikan hidayah. Jadi kalau ada seorang alim melakukan satu sikap, boleh saja dia bertanya. Di sini diambil dari potongan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau pada saat melihat air mata Nabi SAW menetes, maka beliau bertanya sambil mengatakan, Rasulullah, seakan-akan kenapa Anda menangis? Pandu buat kami, apa landasan hukumnya? Nah, itu. Jadi boleh kita dengan tata krama dan adat yang baik. Pelajaran terakhir yang keempat yang bisa diambil adalah bahwasanya meneteskan air mata atau merasa sedih dalam hati karena sebuah nikmat hilang dari seseorang, misalnya kekasihnya meninggal, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya meninggal, lalu orang itu sedih, kita pun ikut sedih. Misalnya. Atau ada orang yang sehat tiba-tiba sakit parah, nah, seperti tadi saat itu juga punya sehat kuat, bahkan beliau seorang kesatria dalam medan perang, tapi sakit. Lalu kena lemah tubuhnya, mendekati kematian, maka Nabi SAW sedih. Nah, di situ boleh. Nah, itu poin penting dengan itu. Dan sedih ini murni hanya karena rasa saja, rasa kasih dalam hati kita. Maka itu bagian daripada hal yang dibolehkan. Makanya waktu saat bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Tangisan Anda kenapa ini? Berikan kami penjelasan. Ya. Maka beliau mengatakan, dan Allah masukkan dalam seorang hambanya. Ya. Dan sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang punya sifat kepekaan seperti ini. Ya, dia juga prihatin dengan apa yang terjadi pada orang lain. Ada orang subhanallah, apapun yang terjadi di depan mata dia tidak ada prihatinan sama sekali. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa prihatin. Nah, ini mungkin orang yang hatinya keras. Gitu ya. Tapi kalau hatinya orang lembut, penuh dengan keimanan, maka dia merasa prihatin. Seperti teman-teman kita sekarang di Gaza. Hati, dia tidak akan berhenti terus mendoakan karena kepeduliannya. Dia akan terus menyuarakan. Ya. Seperti itu kurang lebih gambaran ini semua ini kehidupan kita. Kita masuk teman-teman sekalian hadis selanjutnya, hadis nomor 3 dalam bab ini, urutan 932 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim wa huwa yajudu bi nafsi, faja'alat 'aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Artinya, kata Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui anak beliau yang bernama Ibrahim dalam keadaan sedang menyerahkan nyawanya atau sekarat. Maka kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, dan Anda, wahai Rasulullah, Anda juga sedih begini? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Auf, maksudnya Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya ini adalah tangisan kasih sayang, bukan penyesalan. Beliau mengulanginya sekali lagi, lalu bersabda, sesungguhnya mata nangis dan hati sedih. Akan tetapi kita tidak mengucapkan melainkan apa yang membuat Tuhan kita ridho. Dan sungguhnya kami merasa sedih, wahai Ibrahim, dengan berpisah. Diriwayatkan oleh Bukhari, sedangkan Imam Muslim hanya menyebutkan sebagiannya. Dan beliau mengatakan Imam Nawawi hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak dan masyhur dalam kitab As-Sahih wa Baik, setelah menyebutkan hadis nomor 3, bab ini urutan 930 awal belajar, maka Imam Nawawi menutup bab ini 953 dengan hadis ini. Baik, kita akan mengambil pelajaran yang pertama, kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, anaknya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, adalah laki-laki termasuk yang atau banyak
dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini bukan sendiri ya. Berapa banyak ulama yang mengamalkan hadis-hadis itu sampai ke Abdullah bin Umar, Abbas, bin As dan seterusnya. Tapi di sini Anas termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan itu untuk sering melibatkan anak-anak kita yang kecil, ya itu terlibat dalam apa namanya ilmu agama, sehingga mereka di saat menjadi dewasa ayat itu yang terjadi pada Anas bin Malik dari 9 tahun. Begitu Nabi SAW hijrah ke Madinah, Muslim ibunya membawanya kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini aku Anas jadi membantu Anda sekali dia berkata. Maka selama 10 tahun Anas tinggal di rumah Nabi SAW dari 9 tahun sampai 19 tahun. Itulah masa Nabi SAW di Madinah 10 tahun. Jadi dari hijrah sampai belum meninggal sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali belajar 9 tahun sampai 19 tahun sehingga menjadi ulamanya. Nah ini keutamaan sendiri yang menceritakan riwayat ini. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang menulis mirip dengan tadi ya, menulis sesuatu yang memang membutuhkan. Pesan ingat dengan ucapan saja, hanya mata saja. Bolehnya meneteskan air mata. Ini Nabi SAW diceritakan dalam ayat ini, waktu beliau sedang melihat itu sedang membaca Arab, maka beliau hati meneteskan air mata. Pelajaran ketiga, dengan selanjutnya hadis nomor 931, bolehnya seseorang bertanya kepada seorang alim tentang karena umumnya berdasarkan dalil ya atau dari wahyu. Maka di sini pertanyaan apakah Anda juga Allah menangis seperti ini? Mengatakan dia ingin tahu apa ini ya Rasulullah, tidak ada masalah. Ya, ini pertanyaan penting dan boleh bertanya seperti ini ya. Pelajaran keempat dari hadis ya adalah semua rasa sedih yang ada dalam hati, meneteskan air mata, ini semua teman-teman sekalian akan membuat perhatian kita. Kita membuat sedih kita tidak hanya sebaliknya. Bolehnya seseorang itu untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan rasa sedih ya. Baik, ini termasuk diberikan. Kemudian rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Yang terakhir mungkin bisa kita ambil adalah perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW ini penting sekali. Dia menghadap sambil mengatakan sungguh dan tidak akan mengucapkan apapun. Ya. Mata kami menangis, hati kami sedih. Lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali Tuhan kami ridho dan kami dengan Muhammad Ibrahim. Berarti di sini ada dasar ya. Mata menangis ya, sini hati ini ucapkan kecuali Tuhan itu. Kita mengatakan kita ucapkan bagian daripada. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan bab nomor 154. Dan bab ini judulnya bab merahasiakan hal yang tidak disukai yang terlihat pada mayyit. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah hadis saja tentunya. Dan perlu sebelum kita bacakan hadisnya, ini salah satu juga kemuliaan dan kelebihan Islam di mana kita dianjurkan untuk menutupi aib orang lain. Apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, maka anjuran aib tersebut untuk kita tutupi, dan kalaupun kita bisa berikan masukan, kita berikan saran dan nasihat sehingga dia bisa memperbaiki aib dia itu, maka itu adalah hal yang positif, gitu kan? Walaupun tentu ada batas waktunya ya, di mana kalau orang sudah sering diingat-ingatkan tapi tidak mau juga sadar, maka itu mungkin perlu kita mengambil langkah yang berbeda. Tetapi umumnya
Tidak dianjurkan untuk aib-aib tersebut kita tutupin dan kita berikan masukan. Kalau dia masih hidup, contoh misalnya Anda menemukan seseorang bau badan, memiliki bau badan yang kurang sedap, maka Anda bukan berarti menyebarluaskan mengatakan, oh si fulan tuh badannya tidak enak, baunya busuk dan segala macam misalnya. Tapi Anda coba menutup itu lalu kemudian Anda berikan saran dan masukan kepada dia tentunya. Nah ini poin, contoh, ini salah satu contoh. Tentu ini melebar ke banyak sekali dalam ini kehidupan kita ya. Kalau dia sudah meninggal juga sama. Kalau Anda sedang memandikan jenazahnya atau Anda melihat sesuatu yang terjadi pada jenazahnya, maka Anda jangan sama sekali menceritakan. Dan itu punya keutamaan khusus kalau Anda menutupi aib-aib tersebut. Kata Nabi SAW, Man satara musliman fi dunia satara Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi menutupi aib ini artinya di semasa orang itu hidup atau juga dia sudah meninggal. Nah, cuman bab nomor 154 ini khusus membahas kalau orang itu sudah meninggal dunia. Disebutkan hadis nomor 933 dari awal belajar ini dari Abu Rafi Aslam radhiyallahu anhu, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man gassala maitan faqatama alai ghafarallahu lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia merahasiakan apa yang ada padanya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim. Kita bisa dengarkan dan kita bisa renungi hadis yang pendek ini, tapi memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Sebagaimana tadi saya ulangi lagi terjemahnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memandikan mayit, ya, kemudian dia menemukan sesuatu di situ, ada aibnya, ya, lalu dia merahasiakannya. Ya, apakah itu dia melihat sesuatu yang dia tidak senang, atau tersingkap auratnya, tidak senang misalnya terjadi sesuatu yang kurang baik lah ya, mungkin karena orang itu punya dosa atau apa gitu ya. Maka orang yang menutupi aibnya ini, itu akan diampuni 40 kali. Ini luar biasa ya. Dan ini 40 kali berarti menandakan banyak sekali pengampunan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang ini. Dan semua ini teman-teman sekalian tentunya berkisar karena adanya adab dan tata krama dalam Islam. Sebagaimana saya bahasakan tadi di awal kita pembukaan bab nomor 154 ini, karena memang menutup aib seseorang itu adalah bagian daripada perintah agama. Bahkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri adalah sitir, hai, suka sekali menutupi aib hamba-hambanya. Dan begitu juga dia Allah SWT maha pemalu, maka ini harusnya menjadi sifat hamba-hambanya. Kita bukan malah sengaja menyebarluaskan aib-aib gitu ya. Berapa banyak orang subhanallah di saat mereka berumah tangga bahagia. Begitu ada masalah terjadi perceraian, lalu saling serang satu sama yang lain, saling mencari-cari aib dan menyebarkan untuk menjatuhkan pasangannya. Mana dulu ya? Pada saat bersama-sama, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tansal fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, udah selesai bercerai karena ada permasalahan, kita tutup sampai situ, kemudian kita mulai dengan hidup baru, selesai, gitu kan? Tidak usah sengaja karena sakit hati atau apa lalu mencari-cari kesalahan pasangan, itu tidak benar. Nah, itu contohnya. Atau seseorang tadinya partner bisnis, kemudian berjalan baik, lalu kemudian terjadilah permasalahan. Jadi tidak perlu dia menyebarluaskan aib-aibnya, gitu kan? Cukup dia mengetahui, kemudian dia memutuskan misalnya akad kerja, selesai. Setelah itu, udah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan, lalu bagaimana kalau seandainya saya malah yang diserang, Ustaz, oleh mantan pasangan, oleh mantan partner bisnis, biarkan saja. Selama teman-teman sekalian bukan kita yang bermasalah, dia yang bermasalah, tidak ada masalah buat kita. Karena kita akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Gak usah khawatir. Dia yang rugi. Dia rugi hubungan di dunia, dia juga rugi nanti pahala-pahala yang besar yang dia sudah lakukan di dunia akan diambil oleh orang yang dia zalim. Kan begitu. Jadi gak usah khawatir. Yang penting bukan kita yang buat masalah dengan orang lain. Kalau orang lain yang masalah sama kita, ya itu umum terjadi. Dan itu justru kesempatan emas untuk kita raih pahala. Baik kita hidup ataupun kita sudah meninggal. Kalau kita hidup, kita jelas akan punya peluang untuk meraih pahala dia nanti. Kalau kita meninggal dan dia meninggal. Kalau kita sudah meninggal pun tetap akan berjalan pahala. Sebagaimana di masa selepas meninggalnya Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu, siapa tidak mengenal dua tokoh sahabat yang mulia ini, mertua Nabi SAW, orang yang sangat mulia, pemimpin orang-orang dewasa di surga kata Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Setelah beliau meninggal masih ada saja orang yang sengaja mencari-cari kesalahannya.
Waktu hal ini ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana pendapat Anda dengan apa yang terjadi ini? Maka kata Aisyah, saya tidak melihat radhiyallahu anha ya, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Jadi begitu luar biasanya. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama ada istilah mantan hamba sahaya, ya Abu Rafi Aslam radhiyallahu anhum, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau ini disilakan dalam bahasa Arabnya maula. Dalam Islam teman-teman, kalau ada hamba sahaya, di zaman dulu kan ada ya, diperjualbelikan di pasar perbudakan. Alhamdulillah setelah perang dunia kedua, kalau seingat saya, itu sudah tidak ada, sudah dihapuskan. Dan kaum muslimin termasuk orang yang golongan pertama yang menyetujui kesepakatan tidak ada lagi hamba sahaya di muka bumi ini. Tapi, kalaupun dulu di masa dulu ada, maka dalam Islam diatur bagaimana seharusnya hamba sahaya itu diposisikan. Ya, dianjurkan kita dalam Al-Quran fakkur raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak. Kita disuruh bebasin. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, karena beliau adalah orang yang kaya di kalangan sahabat, beliau hampir setiap hari beli di atas 30 orang budak di pasar hanya untuk dibebasin saja. Dibebasin karena Allah SWT. Nah, kalau kita bebasin karena Allah tidak berharap balasan, ada istilah mantan hamba sahaya si fulan atau maula. Ya, di sini Abu Rafi Aslam dikatakan mantan hamba sahayanya Nabi SAW. Karena memang Nabi membelinya kemudian, atau Nabi memilikinya lalu kemudian Nabi SAW bebaskan. Nah, seperti itu. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah adanya anjuran untuk memandikan mayit. Ya, tentu bagi orang yang ahli di bidang itu dan dia pelajari, ini pahala sendiri. Ya, dan ini tentu harus orang yang amanah. Dan dianjurkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kecuali suami istri. Ya, itu boleh lawan jenis. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya engkau meninggal lebih dulu dari aku, maka aku akan mengurus jenazahmu. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah pentingnya untuk menutupi dan merahasiakan apa yang nampak dari kemungkinan itu adalah aib dari mayit tersebut. Tutupi. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Karena penting sekali untuk menutupi. Misalnya kekurangan fisik lah, atau ada sesuatu yang tersingkap auratnya, atau ada mungkin hal yang tidak nyaman untuk dilihat. Mungkin karena dia ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin belang bagian tubuhnya, mungkin ini, mungkin itu ditutupi. Bukan justru diekspos, bukan justru dijadikan sebagai bahan cerita, ya. Ya, ini adanya anjuran masalah itu. Karena di sini siapa yang melakukan itu dia tutupin, maka keutamaan yang didapatkan adalah diampuni 40 kali. Ini luar biasa ya. Belum pernah mungkin saya temukan ada hadis yang seperti ini. Penyebutan tentang pengampunan Allah SWT banyak, tapi pengampunan Allah sampai 40 kali hanya dengan menutupi aib jenazah yang sedang dimandikan supaya tidak diekspos, itu luar biasa. Berarti menandakan bagaimana Allah Azza wa Jalla memang menyuruh kita untuk menutupi aib-aib hambanya, bukan malah mengekspos. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Baik teman-teman sekalian, kita akan buka pertanyaan insya Allah, dan kedepannya kita akan masuk ke poin tentang bab 155, bab mensolati mayit, mengantar dan menghadiri pemakamannya, serta makruhnya wanita mengiringi jenazah, akan dikuatkan nanti dengan bab 156, karena ini sejalan anjuran memperbanyak orang yang mensolati mayit, dan juga ada 157, bab apa yang dibaca pada saat sholat jenazah. Nah, ini semua bagian daripada bahasan kita insya Allah bi'inillahi ta'ala pada pertemuan akan datang, karena memang pertemuan akan datang itu akan satu kesatuan ya, bahasan tentang masalah ini. Tapi dengan melihat di sini, saya melihat cukup banyak doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca untuk mayit ya. Sini cukup banyak, ada beberapa anjurannya, maka insya Allah nanti kita akan lebih banyak penekanan tentang masalah doa yang dibaca itu. Nah, izinkan saya mungkin teman-teman sekalian, saya akan fokus menambah sekarang 2 bab. Tadinya saya ingin bahas di pertemuan, tapi saya akan tambah sekarang bab 155, 156 tentang masalah anjuran sholat di jenazah dan anjuran memperbanyak sholat jenazah. Nanti ke depannya kita akan fokus bab 157 membahas tentang doa-doa yang dibaca pada saat sholat mayit. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian melanjutkan bab 155, bab mensolati mayit, mengantar dan menghadiri pemakamannya, serta makruhnya wanita mengiringi jenazah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, keutamaan mengiringi jenazah telah dijelaskan
sebelumnya ada bab sendiri. Tapi beliau menambahkan hadits ini. Hadits pertama dalam bab ini nomor 934 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla alaihi falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan, qila wa mal qiratani, qala mithlul jabalain al-azimain." Terjemahnya, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka ia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Maka ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Kata Nabi SAW, seperti 2 gunung besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita masuk teman-teman sekalian untuk melihat ya faedah bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran untuk mensolati jenazah. Ya, di sini dikatakan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka dia akan dapatkan 1 qirat. Nah, kalau terjemahan tadi, waktu di penutupan hadis ditanya, ya Rasulullah, apa itu qirat? Beliau mengatakan gunung, ya, seperti gunung yang agung. Dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan seperti gunung Uhud. Berarti kan pahalanya sangat besar. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk sholat jenazah. Apalagi sholat jenazah ini hanya 4 kali takbir saja. Tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa itidal, tanpa tahiyat. Dia hanya 4 kali takbir. Dan juga tanpa iftitah dan tanpa surah. Rakaat pertama, takbir pertama maksud saya, Allahu Akbar, imam takbir, kemudian makmumnya ikut. Dan ini teman-teman sekalian yang dibaca Al-Fatihah saja. Takbir yang kedua, membaca salawat Ibrahim yang dibaca pada saat tahiyat. Takbir ketiga, mendoakan mayit. Nanti kita pelajari di bab akan di pertemuan akan datang ya. Takbir keempat, mendoakan diri kita sendiri. Hanya hitungan kurang lebih mungkin kurang dari 5 menit ini kita mendapatkan 1 gunung pahala. Pelajaran kedua dari hadis adalah adanya anjuran untuk mengantar jenazah dan menghadiri pemakamannya. Karena dikatakan, dan barang siapa yang menghadiri jenazah tersebut, mengiringinya dan juga menunggu sampai dikuburkan, maka dia akan dapat pahala ya 2 qirat. 2 qirat berarti 2 gunung ya. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Kata Nabi SAW, seperti 2 gunung yang agung. Berarti kita ada penekanan. Di sini faedah kedua, adanya anjuran untuk mengiringi jenazah dan juga menunggu sampai dimakamkan. Jadi kalau kita satukan antara ini adalah adanya penekanan agar seseorang sholat jenazah sambil mengantar sampai pemakaman. Tapi karena umumnya orang kadang-kadang ada yang mampir di masjid, dia ada jenazah, dan dia buru-buru mau kerja, ada acara keluarga, dia tidak bisa ikut sampai ke kuburan misalnya karena butuh mungkin sejaman untuk menuju ke kuburan, untuk proses pemakaman dan segala macam, maka mungkin dia cuma bisa sholat. Maka dia dapat 1 pahala atau 1 gunung pahala. Hadis selanjutnya nomor 935 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufraga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat." Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala, dan ia selalu bersamanya hingga jenazah itu disolati dan selesai dikubur, maka dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat, yang 1 qiratnya seperti atau sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatkannya, kemudian pulang sebelum jenazah itu dikubur, maka dia pulang dengan membawa 1 qirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian menitik beratkan apa yang sudah kita bahas pada hadis sebelumnya 934. Hanya saja di sini ada faedah tambahan. Faedah tambahan yang pertama adalah agar mendapatkan pahala tadi 2 qirat, ya. 1 gunung pahala kalau sholat dan 1 gunung lagi pahala kalau ngantar jenazah, atau dalam riwayat yang sebelumnya, kalau sholat saya 1 gunung, kalau ikut sampai ngantar jenazah ditambah lagi 2 gunung, berarti kesannya 3 gunung ya mendapatkan pahala. Tapi di sini ada syaratnya, kata Nabi SAW, imanan wahtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Nah ini baru bisa mendapatkan pahala tersebut. Dan ini tambahannya. Ini tambahan faedah yang bisa kita ambil tadi ya.
atau tambahan daripada hadis sebelumnya. Kalau yang sisanya mirip, ya, yaitu yang sholat jenazah dapat 1 qiraat, yang kalau dia hadir sampai di kuburan, maka di riwayat sebelumnya dapat 2 qiraat. Riwayat ini dapat 1 qiraat. Ya. Artinya 1 gunung, ya. Pahala kalau sholat, kalau ngantar jenazah, di hadis sebelumnya dapat 2 gunung, berarti 3 gunung. Tetapi kalau di hadis ini adalah, kalau sholat jenazah 1 gunung, kalau dia hadir sampai pemakaman ditambah 1 gunung lagi, berarti dia akan mendapatkan 2 gunung pahala. Nah, seperti itu. Yang terakhir dalam bab ini nomor 936 hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina." Kami dilarang mengiringi jenazah para kaum wanita, namun larangan itu tidak ditegaskan kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dikatakan artinya Rasulullah SAW tidak menekankan larangan ini sebagaimana beliau menekankan pada perkara-perkara yang haram. Dari hadis ini kita ambil satu pelajaran bahwasanya dimakruhkan, ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, para wanita ikut mengantar jenazah. Dan kalaupun ada yang harus antar jenazah, maka Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah, ini bicara tentang masalah kematian, kehidupan akhirat, alam barzah gitu ya, surga dan neraka. Ini juga sudah pernah kita bedah tapi belum tuntas bukunya ya. Waktu itu kita masih di jilid 1, ada bedah sebelum corona dulu ya. Belum kami lanjutkan, semoga satu waktu nanti insyaAllah kalau Allah mudahkan. Yang jelas teman-teman sekalian beliau menyebutkan bahwasanya pendapat panjang lebar pendapat ulama diantaranya tentang masalah wanita-wanita yang dibolehkan ke kuburan pun kalau mereka harus pergi, karena di sini kan dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha tidak dilarang buat kami, tidak ditegaskan, artinya itu makruh hukumnya. Beliau mengatakan maka diantara syaratnya ulama mengatakan wanita itu mungkin sudah berumur, tutup aurat yang benar gitu, dia tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Karena kalau yang masih muda, yang masih ABG, suka bercanda-bercanda, ini kan malah bisa menjadi fitnah buat orang yang mengantar jenazah. Tujuan utama mengantar jenazah agar mengambil pelajaran. Datang ke kuburan, menguburkannya. Jadi kita sadar, oh ya kita juga akan meninggal. Tapi kalau ada perempuan yang seperti ini tampil, datang mengantar jenazah, bisa jadi fitnah. Oleh karena itu lebih baik mereka tidak ikut ke kuburan. Walaupun dibolehkan. Imam Qurtubi membatasi dengan wanita yang sudah berumur. Juga tutup aurat yang benar. Ya, tidak ugal-ugalan dan segala macam. Nah itu poinnya. Baik, kita tutup teman-teman sekalian pertemuan kita dengan bab nomor 156. Bab anjuran memperbanyak orang yang mensolati mayit dan menjadikan mereka 3 saf atau lebih. Hadis pertama nomor 937 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuhum mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'a fihi." Illa syuffi'u fihi. Tidak ada mayit yang disolati sekelompok umat Islam, ya, hingga mencapai 100 orang yang semuanya mendoakan kebaikan baginya, melainkan doa mereka akan diterima. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya ya seorang mayit itu dihadiri oleh banyak orang yang sholat. Ya. Makin rame masjid yang dibawa jenazah itu sholat, disolati maka makin bagus. Seperti misalnya kalau Anda biasa umrah atau haji, Anda tidak asing dengan Masjid Haram Mekah, ya biasanya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ada saja sholat mayit setelahnya. Begitu juga dengan Masjid Nabawi, begitu juga dengan, saya pernah di Masjid Aqsa ya, kalau tidak salah. Tapi Masjid Aqsa, kadang-kadang ada sholat yang tidak ada jenazahnya. Tapi kalau Masjid Nabawi sama Masjid Haram Mekah ini masjid di Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Haram di Mekah, ini umumnya setiap habis sholat pasti ada sholat jenazah. Dan itu pasti umumnya di atas daripada jumlah yang sudah disebutkan dalam hadis ini. Ya. Di sini disebutkan ada 100 orang, kalau mencapai 100 orang. Kecuali nanti akan menjadi syafaat bagi dia. Jadi ini adanya anjuran untuk memilih juga ya masjid atau tempat yang akan disholati mayit yang banyak kaum muslimin di situ sholat, yang mensolati jenazahnya. Dan biasanya subhanallah, ya, sebagian ulama mengatakan ya, salah satu tolak ukur orang itu punya kedudukan di sisi Allah SWT kalau dia muslim, itu jenazahnya dilihat banyak sekali orang yang hadir dan mensolatinya. Maka itu berarti menandakan insya Allah mudah-mudahan ya diharapkan orang ini akan mendapatkan syafaat karena memang banyak yang mendoakan. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah adanya penyebutan angka. Kalau sampai 100 orang yang mensolati dan mendoakan maka akan mendapatkan syafaat atau penerimaan doa-doa orang yang mendoakan tadi. Karena kan memang sholat jenazah ini teman-teman sekalian umumnya ya,
itu apa namanya, doa doanya hampir sama. Kan di takbir pertama tadi saya bilang kita baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga mendoakan mayit. Nah, ini umumnya kalau mereka kembali kepada lafaz-lafaz hadis mirip ya. Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, selamatkan dia, ya maafkan dia. Wa akrim nuzulahu, muliakan kedudukannya, wasi' mudkhalahu, luaskan kuburannya, waksilhu bil ma'i wal thalji wal barad, bersihkan dia dari dosa-dosa dengan air, dengan air sejuk, ya, dengan salju, es, ya. Jadi ini doa-doa umumnya hampir sama, gitu kan. Allah merzuqhu daran khairan min dari, ya Allah berikan dia rumah lebih baik daripada rumahnya, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga lebih baik daripada keluarganya, wa jaran khairan min jirani, tetangga lebih baik daripada tetangganya misalnya. Makanya hampir sama. Berarti memang doa ini umumnya hampir sama. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kalau ini 100 orang mendoakan sama, ini diberikan syafaat, diberikan pertolongan kepada orang tersebut. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Selanjutnya dua buah hadis terakhir ya. Hadis nomor 938 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal, kemudian 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun berdiri mensolatinya, melainkan Allah akan memperkenankan doa mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kita lihat ada penurunan angka. Kalau hadis yang sebelumnya 100 orang, maka akan diterima syafaatnya. Kalau hadis ini 40 orang. Berarti lebih sedikit pun, yang penting jangan kurang dari 40, maka itu berarti akan lebih besar kemungkinan diterima syafaat mereka. Dan ini keutamaan tersendiri. Berarti menandakan memang kita sangat dianjurkan untuk mengantar jenazah atau mensolat jenazah dalam jumlah yang besar. Ya, dalam jumlah yang besar. Yang terakhir teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan ini, hadis nomor 939, yaitu hadis dari Marthad bin Abdullah al-Yazani. Beliau mengatakan, kana Malik bin Hubaira radhiyallahu anhu idza shalla ala janazati fataqalla an-nasu 'alayha jazza'ahum 'alayha thalathata ajza' thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayhi thalathatu sufufin faqad awjab. Bila Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, jadi tadi Marthad bin Abdullah al-Yazani ini rahimahullah seorang tabi'in menyampaikan tentang kisah seorang sahabat namanya Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu. Bila Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu mensolati seorang jenazah dan ternyata orang yang mensolatinya tidak banyak, maka dia akan membagi jenazah menjadi 3 baris. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disolati oleh 3 baris maka telah wajib. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan. Ada pun nomor 625 yang dimaksud dengan wajib artinya dia akan mendapatkan surga. Dari hadis ini ada toleransi lagi, gitu kan? Artinya kalau sampai yang hadir kurang dari 100 atau kurang dari 40, bagaimana solusinya agar si mayit tetap mendapatkan keutamaan, pertolongan? Maka solusi terbaiknya adalah dibuat 3 saf jenazah, sholat jenazah. Misal yang sholat hanya 15 orang saja. Misal contoh, dibuatlah imam, kemudian saf pertama 5 orang, saf kedua 5 orang, saf ketiga 5 orang. Nah, ini menurut sahabat yang mulia Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, ini akan mendapatkan, tetap diterima syafaatnya untuk dia masuk dalam surga selama 3 saf orang yang mensolatinya. Allahu a'lam. Kedepannya sebagaimana tadi saya janjikan, insyaAllah kita akan bahas bab khusus, bab 157, bab anjuran atau apa yang dibaca pada saat kita mensolati jenazah. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.